Pembahasan hasil analisa bakat AFTA, Aquila Fingerprint Talent Analysis, khusus untuk kecerdasan majemuk. Nah, di sini ada beberapa hasil analisa ya. Kalau biasanya itu kan tipe kecerdasan itu ada 8 ya, 8 tipe kecerdasan majemuk. Tapi di sini ada 9 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk visual ini memang kita bedakan menjadi visual 2D dan visual 3D, visual 3D-nya. Kenapa kok dibedakan? Memang karena kita nggak bisa menjadikan satu, karena itu beda beda jenis gitu, beda jenis. Jadi memang kita jadiin dua gitu ya. Jadi memang ini tidak merujuk ke 8 kecerdasan majemuk, enggak. Jadi sebenarnya ini di kecerdasan aja yang bersifatnya hard skill bukan soft skill. Soft skill yang menonjol di sini cuma di interpersonal aja. Jadi yang menonjol untuk soft skillnya itu hanya di interpersonal saja, ini yang soft skillnya. Kemudian yang lainnya itu ikutnya ke hard skill. Padahal soft skillnya itu kan juga penting ya, soft skill penting. Namun soft skill itu kan perlu dipelajari ya. Soft skill itu misalnya gini ya, pantang menyerah, kemudian gigih, kemudian enggak baperan, atau ya soft skill lah. Yang penting yang terlalu terlihat itu di kegigihan gitu, kegigihan, enggak mudah menyerah, itu yang kita butuhkan. Sebuah kemampuan atau bakat yang kita butuhkan saat itu sebenarnya di sini, di situ maksudnya. Dan kemudian kita bahas satu-satu. Oh iya, ini merupakan tipe kecerdasan yang keluar di sini itu bukan kecerdasan akhir, bukan skill ya, bukan skill. Yang perlu digarisbawahi, ini bukanlah sebuah skill atau keahlian. Misalkan ya, Anda mendapatkan ini kan bahasanya menonjol. Kemudian tahu-tahu bisa ngomong, kemudian tahu-tahu bisa membuat kalimat yang bagus, bisa membuat promosi yang bagus. Itu enggak. Jadi ini hanyalah sebuah, ya kalau di Mobile Legend itu ya tank, mage ya mage gitu ya. Terus misalnya dia MM ya MM gitu. Jadi bakatnya itu memang di tank gitu. Yang nggak pernah main Mobile Legend ya bingung juga. Jadi bakatnya itu tank, kemudian kalau tank mage gitu dia bisa dibuat jadi setengah tank setengah mage kan gitu, bisa juga. Namun bakat sebenarnya di tank atau mage tapi dia dibuat jadi setengah tank gitu, atau support tapi dibuat sebagai mage gitu, jadi setengah mage setengah support. Atau misalkan gini aja, truk dan ya ini bakat dasarnya itu misalkan bus ya, bus gitu. Bakat dasarnya itu bus, minibus lah, kita bayangkan lebih gampang. Minibus itu kan bakatnya untuk mengangkut orang. Kemudian karena sesuatu hal, karena di situ sekarang kan udah banyak motor ya, udah banyak mobil pribadi, motor itu udah banyak banget, hampir semua orang itu punya motor. Otomatis kegiatan angkutan umum itu jadi tidak terlalu laris gitu. Angkutan umum jadi kurang laris. Nah, karena mau difungsikan ke yang lain, memang bakatnya bus mau difungsikan sebagai alat angkut gitu. Misalnya ngangkut batu bata, ngangkut pasir, ngangkut ya alat angkut lah gitu. Apakah bisa? Ya bisa. Bisa sebenarnya, bisa. Namun karena bakatnya itu memang bus, ya saksisnya kurang kuat untuk ngangkut barang, terus kemudian lebar pintunya kurang lebar ya, seperti itulah. Kalau biasanya kan kol bukaan gitu ya, jadi kol yang terbuka di belakang itu kalau ngangkut barang lebih gampang karena dia bisa ngangkut dari arah manapun gitu, jadi bakat di sini atau kecerdasan di sini itu adalah kecerdasan dasarnya. Kalau nggak pernah diasah, ya nggak akan muncul. Jadi kalau
misalkan punya bakat bahasa, kemudian di sini belajar untuk membuat kalimat, belajar untuk membuat marketing, kemudian belajar untuk ngomong gitu, belajar untuk berbicara di depan orang, belajar untuk pidato, itu bisa, tapi memang harus melalui belajar gitu. Jadi bakat bisa menjadi skill atau keahlian itu butuh sekolah gitu, butuh belajar, butuh sekolah. Nah, hampir sama semua ini. Misalkan musikal, tahu-tahu bisa musik. Ya enggak juga. Nada belum pernah lihat, belum pernah dengar do itu seperti apa, re itu seperti apa. Kemudian hubungan antar nada itu seperti apa. Nah, kalau tahu-tahu langsung bisa ya enggak mungkin. Itu karena itu skill ya, karena itu skill. Nada itu kan buatan manusia, nada itu buatan manusia. Do, re, mi gitu kan buatan manusia. Terus tahu-tahu bisa, oh kalau do itu segini ya enggak. Jadi memang tetap harus belajar, memang tetap harus belajar ke sana, memang harus belajar. Dan itu kalau belajar skill itu memang enggak bisa cuma 1 tahun 2 tahun, kadang memang butuh waktu yang lama dan terus menerus agar bisa menjadi skill atau keahlian. Kira-kira seperti itu. Nah, bahasa itu bisa meliputi di kalimat, kemudian cara komunikasi, terus kemudian cara membuat kata-kata yang lebih efektif itu di bahasa. Kemudian kalau musikal ini masih umum juga, jadi musik itu kan masih dibagi-bagi juga. Tapi kalau yang di sini kita anggap bahwa ada Anda berbakat di musik itu dianggap karena punya kreativitas, kemudian punya sense ya, sense itu apa ya, sense, punya naluri lah, naluri di musik itu kita anggap sebagai menonjol gitu. Kemudian interpersonal adalah bisa hubungan dengan orang lain, intinya gitu aja, hubungan dengan orang lain. Nah, ketika orang punya interpersonal biasanya itu bisa memahami masalah, memahami mimik ya, memahami mimik, oh orang ini marah atau tidak. Kemudian bisa ini memposisikan dirinya di dalam sebuah kelompok. Oh, saya ini cupu di sini, jadi nggak usah terlalu banyak ngomong gitu. Saya ini cupu, baru atau magang lah. Saya ini baru masuk ini di kelompok ini. Jadi nggak usah terlalu banyak ngatur, nggak usah terlalu banyak ngomong, itulah itu di kemampuan interpersonal. Kemudian kemampuan di interpersonal adalah kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Jadi mengendalikan dirinya sendiri. Maksudnya mengendalikan dirinya sendiri itu misal bangun jam 4 pagi gitu. Ya beneran bangun jam 4 pagi. Saya mau belajar gitu. Ya beneran belajar. Jadi apapun yang ada di, misalkan ada usikan atau ada apa ya, gangguan gitu, tetap aja dia belajar gitu. Jadi enggak terlalu gampang terganggu, intinya interpersonal di situ. Kemudian logika matematika jelas ya di matematikanya. Kemudian body kinestetik itu di kemampuan ototnya, keseimbangan otot, kemampuan tahan itu ya Pak. Lebih tahan lama gitu, energinya banyak. Nah, biasanya anak kecil yang mempunyai body kinestetisnya menonjol gitu ya, body kinestetisnya itu sangat menonjol, otomatis itu enggak usil gitu, usil raliran-liran, usil banget. Naturalis itu bakat yang untuk nanam tanaman, kemudian memelihara hewan gitu, naturalis itu di sini. Dan visual 2D jelas ya di painting. Painting itu lukisan, visual 3D di patung. Sekali lagi ini hanyalah sebuah bakat awal atau awalnya aja. Jadi punya bibit lah kayak gitu. Misalnya kita punya bibit mangga, kemudian bibit mangga tapi lingkungannya itu nggak mendukung, mangganya itu ya nggak keluar-keluar, mangganya nggak keluar-keluar. Berbuahnya itu mau kapan gitu loh. Karena lingkungannya nggak mendukung, seperti tanahnya terlalu keras atau terlalu suhunya terlalu ekstrim, terlalu dingin gitu ya, suhunya terlalu dingin ya nggak keluar itu mangga. Atau cahaya ya, sumber cahaya mataharinya kurang banyak ya nggak keluar juga itu mangga. Jadi kan misal ada bibit mangga tapi
kemudian dia belajar lingkungannya bagus untuk memang dia untuk menghasilkan buah mangga ya akan berbuah. Tapi ketika itu enggak dikondisikan ya memang kondisi lingkungannya itu enggak mendukung untuk jadi mangga ya enggak akan jadi mangga, itu enggak pernah berbuah jadi mangga. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.